bab 1, yaitu kebersihan dan kesehatan lingkungan. Nah, kita tes ya. Coba kalian masih ingat nggak apa yang dibilang sama Ustazah? Apa sih itu kebersihan? Dan bagaimana sih kesehatan lingkungan itu? Yuk, kita pelajari. Sebelum kita membahas tentang kebersihan, kita alangkah baiknya membahas tentang lingkungan dulu. Sebagai manusia, kita itu berada di 3 lingkungan, yaitu 1. Lingkungan keluarga, yaitu lingkungan rumah kita atau tempat tinggal kita. 2. Lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan di sekitar kita, tetangga kita, tempat bermain kita, terus tempat kita mengaji, seperti di TPA, TPQ. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Nah, lingkungan sekolah di sini adalah tempat kita menimba ilmu, tempat kita belajar. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan ada berapa lingkungan di sekitar kita? Coba sebutkan. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja lingkungan yang ada di sekitar kita. Sekarang, jika dari ketiga lingkungan tersebut itu bersih dan aman, maka kita akan nyaman berada di 3 tempat tersebut. Nah, bersih itu apa sih? Ada yang tahu? Bersih itu adalah bebas dari kotoran, baik kotoran debu atau kotoran sampah atau limbah dan lain-lain. Nah, di sini itu di dunia ini, di bumi ini ada 3 penghasil kotoran atau 3 penghasil sampah. Yang pertama adalah tumbuhan, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah manusia. Yang akan kita bahas pertama adalah kotoran yang berasal dari tumbuhan. Ada nggak sih kotoran yang berasal dari tumbuhan? Ada dong. Apa coba? 1. Sampah dedaunan. 2. Sampah ranting. 3. Sampah batang pohon. 4. Sampah buah dan sayuran. Nah, tapi dari semua sampah-sampah yang berada pada tumbuhan, semua bisa digunakan kembali dengan cara didaur ulang. Kalau sampah dedaunan dan sampah buah-buahan dan sayuran itu bisa dijadikan pupuk kompos. Sedangkan ranting itu bisa dijadikan kayu bakar. Sedangkan pohonnya, batang pohonnya itu bisa dijadikan kerajinan, lemari, dan banyak sebagainya. Yang kedua adalah kotoran yang berasal dari hewan. Nah, hewan juga menghasilkan kotoran. Iya. Apa sih kotorannya yang berasal dari hewan? 1. Sisa makanan. Nah, hewan akan menyisakan makanannya. Dan yang kedua adalah kotorannya hewan tersebut. Nah, dari kedua kotoran yang dari hewan ini sama seperti tumbuhan, bisa didaur ulang. Contohnya, sisa makanannya hewan itu juga bisa jadi pupuk kompos. Nah, kalau kotorannya hewan itu bisa jadi pupuk kandang. Jadi, semua kotoran yang pada hewan dan tumbuhan itu dapat dimanfaatkan kembali oleh manusia. Maha besar kuasa Allah. Dan yang terakhir, penghasil kotoran adalah manusia. Manusia dikenal sebagai penghasil kotoran terbanyak di bumi ini. Coba kita cek ya, dari kita bangun tidur, kita mandi. Nah, air mandi kita kan kotor, itu namanya limbah air mandi. Terus kita makan. Nah, setelah makan, kita menyisakan makanan. Nah, sisa makanannya itu adalah sampah sisa makanan. Dan yang ketiga adalah
setelah makan kita mencuci piring. Nah, setelah mencuci piring itu akan ada limbah cucian piring. Lalu kita mencuci baju. Nah, mencuci baju nanti kita juga ada limbah cucian baju. Nah, coba dihitung dalam satu hari kita menghasilkan sampah berapa banyak. Nah, kita sendiri coba kalau manusianya banyak, pasti sampahnya lebih banyak lagi. Belum lagi sampah dari pencemaran udara. Dari apa? Pembakaran hutan, asap kendaraan, terus limbah dari pabrik, dan masih banyak lagi. Pada pembahasan di awal tadi, kita sudah mengenal tentang lingkungan yang ada di sekitar kita. Lalu kita membahas tentang kotoran yang ada di sekitar kita, baik dari kotoran tumbuhan, hewan, dan manusia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat. Ayo kita bahas. Ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat itu memiliki beberapa ciri-ciri juga. Yang pertama, 1. Udara yang bersih dan sehat. Udara yang bersih dan sehat itu adalah udara tanpa bening. Nah, artinya udara itu tidak berwarna. Nah, jika udara berwarna berarti udara sudah kotor dan tercemar oleh zat-zat tertentu. Contohnya, udara hitam yang tercemar oleh asap pabrik. Terus, udara yang tercemar oleh pembakaran sampah. Itu udara sudah tidak bening lagi. Nah, di contohnya ini udara masih bening dan jernih. Ciri-ciri kedua udara yang bersih dan sehat yaitu 1. Udara tidak berbau. Nah, udara yang tidak berbau itu tampak bersih, tetapi jika berbau maka udara tersebut sudah tercemar. Nah, bau tersebut dapat juga berupa bau harum atau bau tidak sedap atau tidak enak. Nah, seperti contoh ya, kalian di perkotaan itu kan bau asap kendaraan. Nah, itu udara sudah tercemar. Sedangkan jika kalian di pegunungan, banyak kebun teh, banyak pohon-pohonan, nah udara di sana akan terasa segar. Nah, udara yang terasa segar itu adalah udara yang jernih, tidak memiliki bau. Nah, udara yang bersih dan sehat yang ketiga adalah ciri-cirinya itu udara banyak mengandung oksigen. Nah, oksigen sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Oksigen banyak diproduksi oleh tumbuhan pada waktu siang hari. Nah, begitu pula pembakaran kayu dan asap yang dikeluarkan oleh knalpot motor dan mobil banyak mengandung karbon dioksida. Nah, karena banyaknya karbon dioksida itu membuat udara di sekitar kita menjadi tercemar. Maka dari itu, gunanya tumbuhan yang ada di sekitar kita, pepohonan, itu untuk menyerap karbon dioksida tersebut dan mengeluarkan oksigen yang jernih. Jadi, agar lingkungan kita itu terhindar dari pencemaran udara, maka perbanyaklah pohon di sekitar kita. Nah, ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat itu adalah yang kedua, tanah yang bersih dan sehat. Itu kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, saat ini kita kan sedang membahas tentang ciri-ciri lingkungan yang bersih dan sehat, terus kotoran yang dihasilkan, serta lingkungan di sekitar kita. Apakah anak-anak sudah paham? Alhamdulillah jika anak-anak sudah paham. Nah, kita
kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.